Halo, jumpa lagi dengan les privat online ya. Kakak di sini dan kali ini kita akan khusus membahas soal asli STIS yang topiknya tentang kaidah pencacahan ya. Di dalamnya ada aturan perkalian, permutasi, kombinasi, dan seterusnya. Nah, sebagai latihan, teman-teman bisa mengerjakan soal ini terlebih dahulu dan link untuk mendownload soalnya kakak tulis di description box ya, dicek aja. Dan satu lagi, teman-teman pahami dulu ya, apa itu kaidah pencacahan, kemudian cara menghitungnya seperti apa, termasuk aturan perkalian, permutasi itu bagaimana, ada yang permutasi n unsur yang berbeda, ada permutasi n unsur sama, ada lagi permutasi siklis, kombinasi, dan seterusnya ya. Kakak yakin pasti teman-teman sudah punya sumbernya banyak banget tuh, di buku ada, di internet juga banyak ya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soal asli USM STIS, kaidah pencacahan. Nomor pertama, seorang perangkai bunga mendapat pesanan membuat tanda panitia suatu perayaan dengan bentuk susunan melingkar ya. Dari 2 bunga warna ungu, 3 bunga warna pink, 1 bunga warna putih. Banyaknya tanda panitia yang mungkin terbentuk adalah... Nah, ini ternyata soal USM STIS tahun 2005 nih, jadul banget ya. Tapi tenang aja, soal-soal STIS tuh selalu relevan sampai sekarang. Bahkan kayak lihat nih, soal-soal STIS ini ya, yang dahulu sudah pernah dikeluarkan, itu akhirnya muncul juga di soal-soal UTBK. Oke, kita tandai yang penting dulu. Di sini tadi melingkar ya, bentuk susunan melingkar. Berarti teman-teman ingat permutasi siklis. Kalau permutasi siklis itu cara menghitungnya nanti seperti ini. Misalkan permutasi siklis dari n unsur, berarti nanti cara menghitungnya adalah n-1 faktorial, seperti itu ya. Bunga berwarna ungu ada 2, 3 bunga berwarna pink, dan 1 berwarna putih. Putihnya 1. Nah, ini karena warnanya ada yang sama nih, berarti nanti gunakan juga konsep permutasi unsur yang sama ya. Kita tuliskan dulu. Permutasi unsur yang sama. N faktorial dibagi, nah ini yang sama. P faktorial kali Q faktorial kali R faktorial. Misalkan unsur yang sama itu P, Q, dan R, dan seluruh unsurnya itu N, seperti itu ya. Oke, berarti total bunganya ini ada 6 ya, total bunganya 6. Kira-kira nanti penggambarannya seperti ini, teman-teman. Disusun melingkar, misal ungunya 2 ya, ungu. Kemudian pink. Baru yang putihnya 1. Nah, yang diminta nanti banyak susunannya ada berapa sih? Gitu. Nah, karena tadi melingkar berarti permutasi siklis ya. Jadi nanti banyak susunan, banyak unsur semuanya itu 6. Berarti 6 kurangi 1 faktorial. Tapi belum selesai. Karena ini ungu nanti kan sesama ungu nih, kalau tukeran sama aja nih mereka. Jadi misalkan ungu 1 dan ungu 2 ini kalau tukeran sama aja, sama-sama ungu. Begitu juga untuk yang pink, yang putih. Tapi karena yang putih cuma 1 ya sudah. Berarti nanti jangan lupa dibagi unsur-unsur yang sama tadi. Karena ungunya ada 2, kalikan 2 faktorial. Pinknya ada 3, kalikan 3 faktorial. Putihnya ada 1, boleh dikali 1 faktorial. Tidak usah ditulis juga, nggak masalah ya. Langsung kita hitung sekarang. 6 kurangi 1, 5. 5 faktorial, 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, 5-nya kita jabarkan ya. 5 kali 4 kali 3 stop. Nanti biar kita coret 2 faktorial itu 2 kali 1 atau cukup ditulis 2. Yang 3 faktorial Kak tulis lagi biar dicoret. Nah, kalau udah 4 dan 2, 2 kali 5. 10. Nah, jadi banyaknya tanda panitia yang mungkin terbentuk nanti ada 10. Seperti itu, teman-teman. Bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor 2. Misalkan P sama dengan 10 akar 9 faktorial. Dan Q 9 akar 10 faktorial. Serta R sama dengan akar 11 faktorial, dengan n faktorial itu 1 kali 2 kali 3 kali n-1 kali n. Nah, kalau yang ini definisi faktorial ya, teman-teman juga pasti sudah tahu. Susunan yang benar dari ketiga bilangan tersebut adalah, jadi kita diminta untuk mengurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ini adalah soal USM STIS tahun 2005 ternyata.
Oke, kita jabarkan dulu P sama dengan 10 dikali 9 faktorial. Yang Q-nya 9 kali akar 10 faktorial. R-nya berapa tuh? Akar 11 faktorial. Faktorial tuh perkalian menurun kan? Nah, kita samakan dulu ini salah satu atau salah duanya. Di sini ada 9 faktorial, 10 faktorial, 11 faktorial. Nah, yang paling kecil 9 faktorial nih. Jadi yang 10 faktorial dan 11 faktorial nanti kita jabarkan sampai 9 ya, baru kita bandingkan. Nah, berarti ini nanti 9 kali 10 kali 9 faktorial. Seperti itu. Ya, yang bawah 11-nya kita jabarkan sampai 9. Jadi 11 kali 10 kali 9 faktorial. Nah, biar bisa kita bandingkan nih berarti masing-masing harus masuk aja kali ya. Yang bilangan di depan akar kita masukkan ke dalam akar. Berarti yang paling pertama ini 10, kalau mau ke dalam akar kan harus jadi 100 ya. Akar 100 kali 9 faktorial. Nah, yang ini kalau 9-nya masuk berarti kan 81, kita kuadratkan dulu. Jadi 81 kali 10, 810 kali 9 faktorial. Nah, nanti teman-teman tinggal membandingkan angka yang di depannya nih. Ini 11 kali 10 dulu, berarti 110 kali 9 faktorial. 9 faktorialnya udah sama nih. Mereka bertiga juga sudah dalam tanda akar. Oke, berarti membandingkannya hanya dengan bilangan ini. 100, 810, 110. Yang paling kecil tentu saja yang P berarti ya. Kemudian disusul R, jadi nanti P kurang dari R, dan yang paling besar si Q. P kurang dari R dan kurang dari Q. P kurang dari R dan R kurang dari Q. Coba kita lihat P, R, Q mana? Nah, yang D ya. Berikutnya nomor 3, banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda dan habis dibagi 5 yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3 ini semuanya. Ini soal STIS tahun 2005. Info yang kita dapat nih, 3 angka berbeda habis dibagi 5. Bilangan yang habis dibagi 5 itu ciri-cirinya adalah dia satuannya 5 atau mungkin satuannya 0, ya kan? Sekarang kita pisah satu-satu ya, yang satuannya 5 dulu. Kalau satuan 5, karena tadi bilang terdiri dari 3 angka, kakak pakai filling slot ya, pakai kotak-kotakan yang gini aja biar mudah. Nah, kalau satuannya 5, berarti paling belakang, ini kan paling depan namanya ratusan, ini puluhan, ini satuan ya. Kalau satuannya 5, berarti di sini hanya ada satu kemungkinan, yaitu bilangan 5. Kan? Yang depan ini, 2 bilangan yang depan, ratusan dan puluhannya bebas. Dari seluruhnya nih, 0 sampai 9 kan ada 10 tuh. Ada 10 angka yang tersedia ya. Kemudian 5-nya sudah dipakai, 5-nya sudah dipakai. Nah, yang depan kan bebas, tapi nggak boleh 0 dong ya. Kalau nanti depannya 0, ratusannya 0 kan jadi tidak berarti ya. Contohnya misal 015, ini tidak berarti. Kalau bilangan 3 angka ya harus selain 0 sih ratusannya ya. Jadi 0-nya tidak diikutkan. Ya, tidak diikutkan. Jadi 0 tidak ikut, 5-nya juga tidak ikut karena sudah kepake. Jadi tinggal berapa? 10 kurangi 2, 8. Jadi yang ratusan ini ada 8 kemungkinan selain 5 dan 0. Nah, sekarang yang puluhan di sini. Puluhan, semuanya ada 10. 5-nya udah kepake, berarti tinggal 9. Kemudian salah satu dari 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 tadi juga sudah kepake di posisi ratusan. Berarti tinggal berapa? 0-nya sekarang boleh masuk di sini ya. Jadi 10 kurangi 2 yang udah ada di posisi ratusan dan puluhan. 10 kurangi 2, 8. Nah, kita kalikan aja. 8 kali 8 kali 1. 8 susunan ya, itu kalau yang satuannya 5. Sekarang yang satuannya 0. 0 bukan 10 ya. Kalau satuannya 0, berarti paling belakang nanti angka 0. Berarti satu kemungkinan dong, yaitu 0. Nah, yang depan bebas. Depan bebas. Dari 10, sudah kepake angka 0 tadi di paling belakang sini. Berarti tinggal 9 kemungkinan. Ya. Untuk yang bilangan puluhan,
Dari 10 sudah kepakai 2 di posisi ratusan dan puluhan, berarti 10 kurangi 2, 8. Kita kalikan, 9 kali 8 kali 1, 72. Ini 8 kali 8 kok 8, 64 maksud kakak ya, ya Allah. Nah, berarti banyak susunan totalnya, tinggal kita jumlahkan saja. 64 ditambah 72, berapa nih? 6, 136. Nah, seperti itu. Yang D ya, teman-teman. Kenapa tadi berkurang 1? Karena di sini berbeda. Kalau berbeda, yang tadinya sudah terpakai tidak boleh dipakai lagi, makanya berkurang 1 terus. Lanjut lagi. Nomor 4, seorang siswa diminta mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia dengan syarat nomor 1 sampai nomor 4 harus dikerjakan. Banyaknya pilihan soal yang dapat diambil siswa adalah titik-titik. Soal STIS tahun 2006. Yang wajib 1 sampai 4, berarti ini 4 soal ya yang wajib, nggak boleh ditawar-tawar nih, harus dikerjain. Nah, si siswa tersebut diminta mengerjakan 8 dari 10. Jadi dari 10 soal, 4 soal ini wajib. Berarti sisa soal tinggal 6, ya kan? Dia disuruh mengerjakan 8 soal, tapi 4 soal sudah wajib. Berarti tinggal mengerjakan 4 lagi, ya kan? Dia tinggal mengerjakan 4 dari 6 soal yang tersisa. Nah, banyak pilihan yang dapat diambil siswa, berarti nanti kombinasi ya, karena ini tidak memperhatikan urutan nomor soal. Jadi kombinasi 4 dari 6. Cara hitung kombinasi masih ingat teman-teman ya? Kombinasi K dari N, itu cara hitungnya nanti N faktorial dibagi N min K faktorial dikali K faktorial, seperti itu. Jadi ini kombinasi 4 dari 6, 6 faktorial dibagi 6 kurangi 4, 2 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, 6-nya kita jabarkan sampai 4, 6 kali 5 kali 4 faktorial, biar nanti bisa dicoret. Yang 2 faktorial ini jabarkan aja 2 kali 1, atau cukup ditulis 2. 4 faktorial yang bawah kita tulis lagi biar dicoret. Nah, 6 sama 2, coret lagi ya, 3. Jadi 3 kali 5, 15 pilihan soal. Mana nih? Yang A ya. Jadi yang wajib itu buat mengurang kedua-duanya nih di sini, baru pakai kombinasi. Lanjut nomor 5, ini soal menarik nih. Digit terakhir dari 1 faktorial ditambah 2 faktorial ditambah 3 faktorial, tambah 4 faktorial tambah titik-titik dan seterusnya, ini maksudnya ya. Sampai 2006 faktorial adalah titik-titik. Nah, kita jabarkan satu persatu. 1 faktorial itu kan berarti ya 1 ya. 2 faktorial, 2 kali 1. 2. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, 6. 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1, 12 dikali 2, 24. Jadi ini digit terakhirnya 4 ya. Kemudian 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, berarti 5 kali 24, 120. Nah, nanti untuk 6 faktorial dan seterusnya, nanti satuannya bakal selalu 0, karena untuk 6 faktorial kan sama aja 6 kali 120, berarti 720 gitu ya, dan seterusnya ini selalu memuat puluh-puluh, di belakang pasti 0 satuannya. Sekarang yang diminta adalah digit terakhir dari penjumlahan. Kita jumlah aja yang ini nih. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 6, 9. 9 tambah 4. 13. Yang lain kan 0 ya, jadi selalu 13. Digit terakhirnya berarti 3, karena jumlahnya tadi 13. Yang kita perhatikan digit terakhirnya saja. Gitu, jadi jawaban yang tepat yang C ya. Oke, lanjut lagi nomor 6, soal STIS 2006. Kombinasi 1 dari N plus kombinasi 2 dari N plus sampai kombinasi N dari N. Sama dengan titik-titik. Nah, teman-teman pernah menjumpai format seperti ini di mana? Coba diinget-inget dulu. Sudah ingat di mana? Ya, betul sekali, di binomial Newton ya, teman-teman. Binomial Newton. Ini tuh kepake pas kita menjabarkan suatu perpangkatan aljabar ya, atau ekspansi aljabar. Rumus umumnya seperti ini, teman-teman. Kalau ada A plus B pangkat N, nah ini nanti sama dengan kombinasi 0 dari N untuk A pangkat N, kemudian B
pangkat 0 ditambah kombinasi 1 dari N, ya. Jadi yang bawah ini nambah, ya. Kemudian A-nya pangkat N-1 berkurang 1, tapi B-nya naik pangkatnya jadi 1. Jadi setiap suku nanti jumlah pangkatnya antara A dan B ini kalau dijumlah N, selalu N. Ini N-1 dan 1, N juga gitu ya. Nah, ini kalau dilanjutkan kombinasi 2 dari N kali A pangkat N-2 kali B pangkat 2. Dan seterusnya teman-teman, sampai kombinasi N dari N untuk A pangkat 0, B pangkat N. Nah, gitu. Ya, binomial Newton itu. Nah, nanti kita perlukan yang kombinasi 1 dari N ditambah kombinasi 2 dari N ditambah ini sampai kombinasi N dari N yang ini ya. Sekarang nih, kalau Kak Eka ganti A-nya dengan 1 dan B-nya ganti juga dengan 1. Apa yang terjadi? Berarti nanti yang paling kiri ini A tambah B, 1 tambah 1, berarti 2 pangkat N, ya kan? Nah, sekarang yang ruas kanannya A-nya ganti 1, B-nya ganti 1. Jadi nanti kombinasi 0 dari N untuk 1 pangkat N dikali 1 pangkat 0 ditambah kombinasi 1 dari N dikali 1 pangkat N-1 dikali 1 pangkat 1 dan seterusnya ya. Oke, dan seterusnya ini kayak singkat aja sampai kombinasi N dari N 1 pangkat 0 kali 1 pangkat N. Nah, 1 kalau mau dipangkatkan berapapun kan hasilnya tetap 1 nih. Jadi nanti 2 pangkat N sama dengan, nah kombinasi yang melibatkan angka 0 juga ketemunya 1 ya. Ketemunya 1. Gini nih cara hitungnya. Kombinasi 0 dari N itu N faktorial dibagi N-0, N faktorial dikali 0. Nah, ini coret 0 faktorial tuh 1. Jadi 1 per 1 karena habis itu yang atas berarti 1. 1 dibagi 1, 1. Triknya begini teman-teman, kombinasi yang melibatkan angka 0 dan yang selisihnya 0 itu ketemunya pasti 1. Jadi semacam ini dan kombinasi N dari N. Ini kan selisihnya 0 tuh, jadi ketemunya pasti 1. Gitu. Oke, berarti ini langsung kayak tulis 1 ya, yang paling depan ini, suku paling depan ini hasilnya 1, ditambah kombinasi 1 dari N, 1 pangkat, ini kan tetap 1, ini juga 1, udah berarti, plus seterusnya, berarti ini kalau kita tulis, tadi kakak singkat banget ya, ini misalkan kakak tulis 2 dari N, nah 1 juga kan, yang sebelah sininya, ditambah kombinasi 3 dari N, dan seterusnya sampai kombinasi N dari N. Oke, di sini kita tulis yang paling belakang tetap kombinasi N dari N ya, dikali 1, sudah. Berarti ini biar tersisa kombinasi 1 dari N, kombinasi 2 dari N, ditambah kombinasi 3 dari N, tambah kombinasi N dari N, sesuai yang ditanyakan soal ini. Berarti satunya pindah ke kiri, jadi 2 pangkat N dikurangi 1, sama dengan ini yang ditanyain tadi. Ya udah, kita cari di opsi, ada nggak? 2 pangkat N dikurangi 1. Nah, seharusnya jawabannya seperti itu. Yang B ini hampir ya, hampir mirip, tapi ini pangkatnya harusnya di bawah yang min 1 ini, taruhnya di bawah. Nah, seharusnya seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Semoga bisa dipahami ya. Ya, lanjut lagi nomor 7, soal STIS 2006. Suatu perusahaan real estate menawarkan kepada calon pembeli 3 tipe rumah, 3 macam jenis pagar, dan 2 bentuk garasi. Banyaknya rancangan rumah yang tersedia bagi calon pembeli adalah titik-titik. Oke, ini langsung aja pakai aturan perkalian teman-teman. Rumah, pagar, garasi. Berarti kan milihnya satu-satu ya. Kalau mau ditulis tuh nanti gini, milih 1 yang tipe rumahnya dulu dari 3. Kombinasi 1 dari 3. Kenapa pakai kombinasi? Karena urutannya tidak diperhatikan di sini ya. Untuk pagar berarti milih 1 pagar dari 3 macam jenis pagar yang tersedia. Yang garasi berarti kombinasi 1 dari 2. Nah, sudah. Langsung ketemu deh jawabannya yang C. Penulisan kombinasi boleh depan belakang seperti ini atau atas bawah sama aja ya, teman-teman. Ini tanpa perhitungan jadi mudah sekali. Lanjut nomor 8, 10 orang pegawai BPS yang sedang ditugaskan di suatu daerah akan ditempatkan di 3 kota. Masing-masing kota akan menerima 2, 5, dan 3 orang pegawai. Banyaknya susunan penempatan pegawai yang mungkin adalah titik-titik. 10 orang pegawai ya, 10 orang.
nanti dipilih per daerahnya tuh 2, 5, 3. Untuk daerah yang pertama dulu, yang milih 2, berarti kombinasi 2 dari total pegawai BPS 10 ya, dikali. Nah, kalau sudah ditempatkan di kota pertama yang tadi menerima 2 pegawai, maka nanti yang daerah kedua, yang kota kedua, yang milih 5, itu kombinasi 5 dari sisanya. Karena ini sudah terpakai 2 ya si pegawainya, sisanya tinggal 8, karena 10 kurangi 2. Kalikan lagi yang daerah ketiga. Daerah ketiga atau kota ketiga tadi menerima 3 orang, berarti kombinasi 3 dari sisanya, 8 kurangi 5, 3 juga. Nah, tinggal kita hitung. 10C2 kombinasi 2 dari 10 berarti 10 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 2 faktorial. 8C5 8 faktorial bagi 8 kurangi 5 3 faktorial kali 5 faktorial. Kombinasi 3 dari 3 itu ketemunya 1 ya teman-teman. Seperti yang sudah Kakak bilang tadi, kombinasi yang angkanya sama atau selisihnya 0, 3 dan 3 ini selisihnya 0, maka ketemunya 1 pasti. Dah, kita tinggal menghitung yang ini aja. Kita coret boleh lah ya ini 8 faktorial di bawah ini dan di atas. Berarti 10 faktorial ini kita jabarkan sampai 5 ya. Duh, jauh banget. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Itu yang pembilang, yang bagian penyebut 2 faktorialnya tuh 2 kali 1 atau Kak Eka tulis 2, 3 faktorial tuh 3 kali 2 kali 1, 5 faktorialnya tetap aja biar kita coret. Karena faktorial harus dicoret sesama faktorial. Nah, kita sederhanakan yuk. 3 kali 2 itu 6 ya, habis. 2 dengan 8, 4. Nah, tinggal kalikan aja. 10 kali 9 kali 4 kali 7. 9 kali 4 tuh 36 ya kan? 36 kali 7. 36 kali 7, 42. 4, 21 tambah 4, 25. Nah, berarti 252, tapi jangan lupa tadi kali 10. Berarti 2520. Jawaban yang tepat adalah yang D. Berikutnya nomor 9 dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, intinya semua angka ini akan disusun suatu kode PIN yang terdiri dari 4 digit. Jika tidak boleh ada angka yang semuanya sama dalam kode PIN tersebut, maka banyaknya kode PIN yang dapat disusun adalah titik-titik. Tadi ketentuannya ini ya, tidak boleh ada angka yang semuanya sama. Yang semuanya sama tuh contohnya 1111 gitu, nggak boleh ya. Dan tadi terdiri dari 4 digit. Kita sediakan 4 kotakan dulu teman-teman. 4 digit, 4 kotakan. Nah, kalau semua cara ini berarti nanti, karena semua bilangan ada 10 ya, berarti yang posisi pertama ini 10. Kemudian 10 lagi ya, karena ini yang semuanya dulu, yang sama maupun yang tidak. Jadi boleh berulang, yang tadi sudah terpakai boleh dipakai lagi, kali 10 kali 10, berarti 10.000. Itu semua susunan PIN yang dapat dibentuk dari angka 0 sampai 9. Ya, tapi tadi ada ketentuan, tidak boleh ada angka yang semuanya sama. Kalau yang semuanya sama, semua sama, itu contohnya tadi 11 atau mulai dari 0 dulu, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya sampai 9, 9, 9, 9. Nah, ini kan semuanya ada 10 ya. Nah, jadi nanti kalau semua susunan tapi tidak boleh ada angka yang sama, kita kurangkan 10.000 dikurangi 10. Jadi 9.990 yang D. Ya, kita lanjut nomor 10. Untuk membuat suatu rangkaian bunga tersedia 5 varietas bunga. Jika minimal terdapat suatu varietas bunga dalam setiap rangkaian, maka banyaknya rangkaian bunga yang berbeda yang dapat dibuat adalah titik-titik. Ini adalah soal STIS tahun 2007. 5 varietas bunga, 5 varian gitu aja ya. 5 varian bunga. Kemudian tadi mana ya? Minimal suatu, berarti minimal 1. Minimal 1 varietas. Berarti banyak kemungkinan dong ya. Paling sedikit tuh 1 varietas, berarti bisa 1 varietas. Bisa juga nanti 2 varietas, 1 varian. 3 minimal tuh berarti ya yang penting nggak 0 gitu ya. 4
Itu kalau semuanya masuk. Nah, yang satu varietas berarti cara menghitungnya kombinasi 1 dari 5. Kombinasi yang melibatkan angka 1 itu ketemunya pasti yang depan, jadi ini 5. Nah, kombinasi 2 dari 5, ini hasilnya 10. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Lama-kelamaan kalau kita sering menghitung kombinasi akan hafal yang sering keluar, kayak kombinasi 25, satu lagi, kombinasi 3 dan 5. 5 kurangi 3 kan 2, 5 kurangi 2, 3. Jadi saling melengkapi mereka tuh. Kalau saling melengkapi, nilai kombinasinya pun sama-sama 10. Nanti teman-teman buktikan sendiri ya. Kombinasi 4 dari 5, ini selisihnya 1, jadi ketemunya pasti yang depan. Yang terakhir kombinasi 5 dari 5, karena angkanya sama, berarti hasilnya 1. Nah, berarti banyak caranya atau banyak rangkaian bunga yang berbeda, tinggal kita jumlahkan aja. 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5, ini sudah 30, berarti 31 rangkaian bunga. Jadi yang C ya. Oke, lanjut nomor 11. Dari 5 huruf konsonan yang berbeda dan 4 huruf vokal yang berbeda, akan disusun kata masing-masing terdiri atas 3 huruf konsonan dan 2 huruf vokal yang berbeda. Banyaknya kata tanpa arti yang dapat dibentuk dan yang diawali dan diakhiri oleh huruf vokal adalah titik-titik. Kita sediakan kotakan saja, teman-teman. Kotakannya ada 5 ya. Ada 5. Nah, yang paling depan ini atau diawali, diakhiri tadi ya dengan huruf vokal. Ini vokal, ini juga vokal, yang lainnya konsonan. Karena kebetulan vokalnya yang dipilih cuma 2, konsonannya 3, berarti ada di antaranya. Seperti ini. Nah, berarti vokalnya tadi ada, semuanya ada 4 ya. Berarti di sini vokal yang pertama kemungkinannya salah satu dari keempat huruf vokal. Kemudian kalau sudah ditempatkan 1 di sini, sisanya tinggal 3, berkurang karena ada kata-kata berbeda ini tadi. Nah, konsonannya ada 5. Berarti di sini 5 kemungkinan ya, salah satu dari 5 huruf konsonan ada di sini. Kemudian berkurang 1 karena berbeda, berarti 4 baru 3. Kita kalikan. 4 kali 5 ini 20, 4 kali 3 12. Kalikan 3, jangan lupa 12 kali 3 36, 36 kali 20 720. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut lagi nomor 12, nilai N yang memenuhi persamaan N-1 faktorial dibagi N plus 2 faktorial. Oke, langsung saja kita eksekusi. Faktorial itu perkalian menurun ya, jadi kalau N-1 faktorial dibagi N plus 2 faktorial sama dengan 3 faktorial kali N-3 faktorial dibagi N plus 1 faktorial. Nanti yang kita jabarkan yang angkanya itu lebih besar. Ini teman-teman boleh menjabarkan yang N plus 2 faktorial sampai N-1 ya. Yang N plus 1 jabarkan sampai N-3 gitu boleh. Atau kalau KK milih yang ini, N-1 faktorial jabarkan sampai N-3, N plus 2 dijabarkan sampai N plus 1, biar lebih dekat aja nanti ya. Jadi N-1 faktorial itu sama dengan N-1 dikali, kurangi 1 lagi, N-2 sampai sama N-3 ya. Berarti sekali lagi, N-3 kita tulis faktorial karena sebenarnya ini masih dilanjutkan sampai 1 ya. Dibagi N plus 2-nya ini lebih besar daripada N plus 1. Jadi yang kakak jabarkan yang N plus 2 ya. N plus 2 kurangi 1. N plus 1 udah sama, stop. Berarti pakai tanda begini. Sama dengan 3 faktorial tuh 3 kali 2. N-3-nya masih kakak tulis faktorial. Biar kita coret nanti dengan yang depan tadi. N plus 1 faktorial. Nah, gini. Sama pembilang pada kedua ruas ya, dibagi N-3 faktorial. Yang ini bagi N plus 1, sudah habis. Nah, kalau udah, kali silang aja nih. Berarti N-1 kali N-2 sama dengan 3 kali 2 itu 6 ya. 6 kali N plus 2. Kalau kita kalikan, N kuadrat min 2N min N plus 2 sama dengan 6N plus 12. Pindah ruas ke kiri semuanya. N kuadrat min 2 min N min 3 min 6 min 9N 2 kurangi 12, berarti min 10 sama dengan 0. Kita faktorkan, cari dua bilangan yang hasil kalinya min 10 tapi jumlahnya min 9, berarti N
min 10 dengan n plus 1. Nah, pembuat nolnya berarti n sama dengan 10 atau n sama dengan min 1. N itu selalu bilangan asli ya teman-teman ya. Pada faktorial n itu bilangan asli. Jadi yang E ya jawabannya. Lanjut nomor 13, suatu tim bulu tangkis terdiri dari 10 orang putra dan 5 orang putri. Dari tim akan dibuat pasangan ganda, baik ganda putra, ganda putri, maupun ganda campuran. Banyaknya pasangan ganda yang dapat dibuat campuran. Nah, teman-teman perlu teliti di sini. Yang diminta adalah banyak pasangan ganda yang dapat dibuat campuran, bukan ganda campuran ya. Nah, 10 putra dan 5 putri. Kalau ganda putra, berarti kita pilih 2 ya, dari putranya 10. Ini kalau kita hitung, nanti hasilnya 45 sepertinya. Nanti teman-teman cek lagi ya. Untuk yang ganda putri, milih 2, dari putrinya 5. Nah, ini 10. Sekarang yang ganda campuran. Ganda campuran itu terdiri dari 1 putra dan 1 putri. Berarti kombinasi 1 dari putranya 10 kali kombinasi 1 dari putrinya 5. Berarti ini 10 kali 5 yaitu 50. Nah, berarti banyaknya pasangan ganda yang dapat dibuat campuran ya. Yang diminta itu berarti total dari semuanya ini. 45 tambah 10 tambah 50. Dijumlah ketemunya 105. Jadi yang ditanya bukan yang ini saja ya teman-teman ya, bukan ganda campuran, tapi banyaknya pasangan ganda yang dapat dibuat campuran gitu. Jadi ada 3 kemungkinan. Ya, bisa dipahami ya. Nomor 14. Seorang siswa yang mengikuti ujian harus mengerjakan 7 dari 10 soal yang ada. Banyaknya cara siswa tersebut memilih soal yang dikerjakan adalah, ini seperti yang tadi pernah Kakak bahas, tapi lebih mudah karena kita cuma milih 7 dari 10, berarti menggunakan kombinasi. Kombinasi 7 dari 10, tinggal dihitung aja ya. 10 faktorial, 10 kurangi 7, 3 faktorial kali 7 faktorial. 10-nya kita jabarkan sampai 7, 10, 9, 8, 7 faktorial, 3-nya kita jabarkan 3 kali 2 kali 1, 7 faktorialnya tetap biar kita coret aja ini. Nah, 3 dengan 9 kita coret hasilnya 3, 2 dengan 8, 4. Jadi 3 kali 4, 12 kali 10, 120. Ya, jawaban yang tepat yang B ya. Mari kita lanjut, nomor 15, nilai N yang memenuhi persamaan 3 kali kombinasi 3 dari N plus 1 sama dengan 7 kali kombinasi 2 dari N. 3 kali kombinasi 3 dari N plus 1 sama dengan 7 kali kombinasi 2 dari N. 3 dan 7 di sini bilangan biasa ya teman-teman ya, bukan faktorial. Langsung saja kita jabarkan, kombinasi 3 dari N plus 1 itu berarti N plus 1 faktorial dibagi yang bawah N plus 1 kurangi 3 faktorial kali 3 faktorial. 7 dikali kombinasi 2 dari N itu berarti N faktorial dibagi N min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, 3-nya Kakak dekatkan dengan N plus 1, nggak apa-apa ya. 3 kali N plus 1 faktorial dibagi N min 2 faktorial kali 3 faktorial. 7 kali N faktorial dibagi N min 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, sekarang kita jabarkan nih. N, oh ternyata ada yang bisa kita coret nih. Nah, ini sama ini ya, sesama bawah. Boleh. N plus 1 berarti kita jabarkan sampai N. Kemudian 3 faktorial kita jabarkan sampai 2. 3 kali N plus 1 dikurangi 1, berarti N. Kita singkat faktorial. Dibagi 3 faktorial itu 3 kali 2 ya. Sama dengan 7 kali N faktorial, 2 faktorial 2 kali 1. Oke, berarti ini N faktorialnya bisa kita coret. 3 atas bawah ini juga bisa. 2 sesama bawah dipisahkan sama dengan juga boleh. Berarti tinggal N plus 1 sama dengan 7. Maka nilai N sama dengan 7 kurangi 1. 6 ya. Jawaban yang tepat yang C.
Lanjut nomor 16, wah soalnya panjang sekali nih. Salah satu acara dalam pagelaran pentas seni kampus TIS akan menampilkan drama musikal modern dengan 3 orang pemain inti yang akan diseleksi oleh panitia. UKM Kesenian telah mempunyai 5 orang calon potensial untuk pemain inti yang akan menjadi seorang pemain utama, dan 2 orang pemain pendukung. Gitu. Nah, berarti banyak cara yang bisa dipilih oleh panitia adalah titik-titik. Tadi ada 5 ya, 5 orang mau dipilih 3. 3 ini terdiri dari 1 orang pemeran utama dan 2 orang pemeran pendukung. Banyak cara yang bisa dipilih, berarti ini menggunakan kombinasi. Untuk yang milih pemeran utama dulu, berarti kombinasi dipilih 1 dari total semua calon tadi 5. Nah, kalau 1 orang sudah terpilih, berarti sisa orangnya tinggal 4. 5 kurangi 1, 4. Tinggal milih yang pendukung. Pendukung dipilihnya 2, berarti kombinasi 2 dari 4. Nah, seperti itu. Kombinasi yang melibatkan angka 1 ketemunya yang depan, jadi 5. Kombinasi 2 dari 4, nanti hasilnya adalah 6. Jadi 5 kali 6, 30. Jadi jawaban yang tepat yang C. Nomor 17. Jika kombinasi R dari N menyatakan kombinasi R elemen dari N elemen, ya kita juga udah tahu ya. Dan kombinasi 3 dari N sama dengan 2N, maka kombinasi 3 dari 2N sama dengan titik-titik. Ya, berarti ini kita diminta untuk menjabarkan satu persatu. Kombinasi 3 dari N sama dengan 2N. Ini berarti kan N faktorial dibagi N-3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 2N. Di sini N-nya nggak pakai faktorial ya. N faktorialnya kita jabarkan sampai N-3, berarti N dikali kurangi 1 ya. N-1 kali N-2 kali N-3 faktorial. Stop sampai di sini. Nanti biar kita coret aja dengan N-3 faktorial. 3 faktorialnya Kak Eka langsung ganti dengan 3 kali 2. Nah, kita bisa coret N-3 dengan N-3, N dengan N ya, sesama di atas. Kalau 2 ini nggak boleh dicoret ya, malah mereka dikali. Jadi nanti N-1 dikali N-2 sama dengan 2 kali 3 kali 2 alias 12. Nah, 12. 12 ini kalau kita jabarkan nih nanti kan sama aja 4 kali 3 tuh, 4 kali 3. Jadi ada cara cepat untuk mencari N tanpa kita mengalihkan distributif kemudian jadi persamaan kuadrat lalu memfaktorkan. Kita bisa lihat ini aja. Yang ruas kanan atau konstantanya itu jadikan perkalian 2 bilangan yang berurutan karena N-1 dengan N-2 itu hakikatnya adalah 2 bilangan yang selisihnya 1 atau berurutan. Nah, karena 12 tadi 4 kali 3, N-1 dengan N-2 itu besar N-1, 4 kali 3 besar si 4, maka nilai N-1 sama dengan 4, jadi N sama dengan 4 tambah 1, 5. Nah, seperti itu ya. Teman-teman boleh juga menggunakan yang bagian belakang sini, N-2 sama dengan 3, nanti ketemu N-nya 5 juga. Asalkan yang besar dengan yang besar, kecil dengan yang kecil gitu. N-nya udah ketemu 5, kita diminta untuk menghitung yang ini. Kombinasi 3 dari 2N berarti kombinasi 3 dari 10 ya. 10 faktorial dibagi 10 kurangi 3. 7 faktorial kali 3 faktorial. 10-nya jabarkan sampai 7 ya. 10, 9, 8, 7 stop. Ini juga 3 faktorial itu 3 kali 2. Coret-coret. 3 dengan 9 ini 3. 2 dengan 8 itu 4. 12 kali 10, 120. Jawaban yang D. Oke, kita lanjut nomor 18. Pada ruang tunggu suatu rumah sakit umum daerah terdapat 40 kursi yang tersusun dalam 5 baris dengan setiap baris 8 kursi. Jika seorang ibu dan anaknya duduk di ruang tersebut, maka banyak cara agar duduk dalam satu baris adalah titik-titik. Tadi ada 8 kursi ya. 8 kursi tiap baris. Berarti nanti kemungkinan ibu dan anak dalam satu baris, kemungkinan ibu dan anak dalam satu baris itu menggunakan permutasi. Untuk yang misalkan baris pertama dulu, berarti permutasi 2 dari
dari 8 karena ada 8 kursi, kemudian ibu dan anak itu 2 orang, menggunakan permutasi karena urutannya bisa dibalik ya, ibu anak, anak ibu gitu. Berarti urutannya diperhatikan. Jadi ini 8 faktorial dibagi 6 faktorial, 8 kali 7 kali 6 kali 6 faktorial, ini kita coret aja, hasilnya 56. Itu untuk baris pertama atau ya tiap baris ya. Kalau barisnya ada 5 nih, berarti nanti banyak cara seluruhnya adalah dengan cara 56 dikalikan banyak barisnya, 56 kali 5 ya. Jadi si ibu dan anak tersebut kan bisa memilih salah satu dari kelima baris. 56 kali 5 280 ya. Jadi jawaban yang tepat yang E. Nomor 19, Maira berencana mengikuti les tambahan matematika, bahasa Inggris, dan melukis. Hari Minggu, Mira gunakan khusus untuk les berenang. Banyaknya cara menyusun jadwal les tambahan tersebut dalam seminggu dengan syarat dalam sehari tak boleh lebih dari 1 kali les adalah titik-titik. Oke, tadi minggu ini khusus untuk renang. Minggu untuk renang. Berarti hari yang tersisa adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sama Sabtu. Ada 6 ya, ada 6 hari yang masih tersisa. Nah, dia ikut lesnya tuh apa aja sih? Matematika, bahasa Inggris, sama melukis 3 ya. Dia ikut 3 les. 3 les yang tersisa 6 hari. Berarti 6 hari ini untuk 3 les. Berarti banyaknya cara yang dapat dipilih si Maira adalah dengan menggunakan permutasi. Jadi permutasi 3 dari 6. Kenapa menggunakan permutasi? Karena urutannya bisa. Misal Seninnya yang matematika, Selasanya bahasa Inggris, Rabunya yang melukis, atau kalau dibalik kan sudah beda cara namanya ya, atau beda jadwal. Berarti menggunakan permutasi. Cara hitungnya 6 faktorial dibagi 6 kurangi 3, 3 faktorial. 6, 5, 4, 3 faktorial. Ini kita coret, 20 kali 6, 120 susunan atau jadwal ya. Jadi yang C jawabannya. Nomor 20, banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dapat disusun dari 1, 2, 3, 4, 5 dengan tidak ada angka yang berulang dan lebih besar dari 300 adalah titik-titik. 1, 2, 3, 4, 5 disusun bilangan 3 angka. Kakak sediakan kotakan 3. Terus apa tadi ya? Tidak ada angka yang berulang, berarti berbeda ya. Lebih dari 300, lebih dari 300. Kita tahu bilangan itu lebih dari 300 atau kurang dari 300 dari bagian ratusan atau paling depan. Kalau lebih dari 300 berarti angka yang di ratusan nanti mungkin 3, 4, atau 5. Jadi ada 3 kemungkinan. Ya, bisa 3, 4, atau 5. Yang puluhan dan satuan ini berarti bebas, yang penting lebih dari 0. Semuanya kan lebih dari 0 ya. Dari 5 angka ini sudah terpakai 1 di bagian ratusan tadi, berarti tinggal 4. Karena tadi berbeda ya, tidak ada angka yang berulang tuh berbeda. Kurangi 1 lagi, 3. 3 kali 4 kali 3, 9 kali 4, 36. Jadi jawaban yang C. Ya, semangat. Lanjut lagi, 21. Dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, hendak dibuat bilangan yang terdiri atas 3 angka yang berbeda. Lebih kecil dari 840, tapi lebih besar dari 630. Banyaknya bilangan yang memenuhi ketentuan tersebut. Nah, berarti ini sama aja. Angkanya itu harus antara 630 sampai 840 ya. Ya, tapi 630 dengan 840-nya ini tidak boleh ikut. Sekarang, sebentar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk yang pertama dulu, yang bilangan antara atau mulai dari 631 sampai dengan 699. Ya, ini banyak caranya, ada berapa? Bikin kotakan dulu 3. Nah, seperti ini. Berarti kan ratusannya ini otomatis 6 ya, otomatis 6. Berarti ada 1, yaitu 6. Berarti 6 udah kepake nih, ya. Yang bilangan setelahnya untuk puluhan berarti harus lebih dari 3. Lebih dari 3, berarti kan bisa saja 3, karena nanti 632 itu udah masuk hitungan loh ya. Jadi 3-nya masuk ya, 3, 4,
atau 5, boleh juga 7, 8, atau 9. Berapa tuh? Ada 6, berarti yang puluhan di sini kita isikan 6. 6 kemungkinan. Nah, kalau sudah, yang bilangan terakhir berarti sisanya. Semua bilangan ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ada 8, betul ya? Ada 8, sudah terpakai 2 di posisi ratusan sama puluhan. Dari 8 sudah terpakai 2, sisanya 6. Jadi banyak caranya, 1 kali 6 kali 6. 36. Itu untuk yang mulai dari 631 sampai 699. Nah, sekarang yang mulai dari 700 sampai 799. Oke, biar jelas, Kakak tulis lagi ya bilangannya ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita sediakan kotakan 3. Seperti ini. Mulai dari 700 sampai 799, berarti ratusannya fix 7. Berarti satu kemungkinan, yaitu 7. Berarti 7 udah kepakai ya. Dari 8 bilangan sudah terpakai 1 untuk ratusan. Berarti untuk puluhannya 8 kurangi 1, 7. Untuk satuannya 8 kurangi 2, 6, karena udah pakai di bagian ratusan dan puluhan. 1 kali 7 kali 6, 42. Nah, selanjutnya untuk yang untuk yang 800, mulai dari 800 sampai berapa nih? 839 ya, 839 karena 840-nya nggak ikut nih. Kotakan 3, berarti paling depan atau ratusannya itu 8, jadi satu kemungkinan yaitu angka 8, jadi 8-nya udah kepakai sekarang. Lebih dari 0, tapi hati-hati ini mentoknya cuma sampai 3 ya, jadi kemungkinan untuk puluhannya kalau nggak 2, ya 3, karena di sini 39, jadi masih ada kemungkinan 30 lebih gitu. Jadi 2 atau 3, jadi 2 kemungkinan di sini teman-teman, kita tulis 2. Yang paling belakang 0 sampai 9 berarti bebas. Karena tadi dari 8 sudah kepakai 2, tinggal 6. 8 kepakai 2 tinggal 6. Kita kalikan 1 kali 2 kali 6, 12. Maka banyaknya bilangan yang memenuhi ketentuan tersebut tinggal kita total aja nih. 36 tambah 42 tambah 12 itu hasilnya 90. Jadi jawaban yang tepat yang D. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut nomor 22, banyaknya bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka berbeda yang disusun dari 2, 3, 5, 6, 7, dan 8 adalah titik-titik. Oke, kotakan dulu 3. Karena tadi 3 angka berbeda berarti nanti berkurang 1 ya. Ganjil, kita tahu bilangan itu ganjil atau genap dari bagian satuan. Berarti kalau ganjil satuannya kemungkinan 3 atau 5 atau 7, jadi ada 3 kemungkinan, 3 atau 5 atau 7. Yang depan nih bebas ya, nggak ada ketentuan lebih dari atau kurang dari. Berarti dari total semua angka 2, 3, 4, 6, dari 6 angka sudah terpakai 1 di sini. Berarti yang paling depan atau posisi ratusan bisa 5 kemungkinan, salah satu dari 5 kemungkinan dari bilangan yang tersisa tadi. Nah, kalau udah yang posisi puluhan berarti sisanya juga dari berapa tadi? Dari 6 sudah terpakai 2, berarti tinggal 4. 5 kali 4 kali 3, 20 kali 3, 60 ya. Cukup mudah ya. Lanjut nomor 23, 7 orang anggota sebuah klub diskusi bersepakat untuk diskusi setiap hari pada saat makan siang di restoran dengan meja bundar. Mereka memutuskan untuk duduk sedemikian rupa sehingga setiap anggota memiliki tetangga duduk yang berbeda setiap makan siang. Mereka dapat melakukan hal ini selama titik-titik hari berturut-turut. Oke, misalnya saja nih ketujuh orang tersebut tuh A, B, C, D, E, F, G ya. Ini 7 orang, duduknya melingkar. Nah, misalkan gini. A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini misalkan hari pertama ya. Hari pertama A duduk di antara B dan G. Nah, misal hari yang kedua A pindah posisi nih, pindah posisi ya, pindah posisinya jangan di BC sini karena sebelahnya bakal B lagi kan kemarin udah. Berarti misalkan C sama ini siapa nih? D ini ya. CD. Di antara CD, A-nya di sini.
sekarang. Kalau A di sini, kemungkinan yang lainnya menyesuaikan ya. Itu hari kedua. Nah, hari ketiga si A bisa duduk di sebelah sini, di antara E dan F. Nah, udah mentok ini udah nggak bisa lagi, karena kalau duduk di sini udah pernah dia duduk sama G. Itu yang lainnya nanti menyesuaikan ya. Jadi ada 3 cara agar mereka tuh tetangga duduk setiap makan siangnya tuh berbeda-beda ya. Berarti 3 hari berturut-turut. Selebihnya nanti bakal ketemu temennya itu lagi. Ya, semoga bisa dipahami. Lanjut lagi nomor 24. Faiz memiliki 3 buah bola tenis dan 3 kotak penyimpanan bola tenis yang masing-masing kotak dapat menyimpan 10 bola tenis. Maka banyak cara menyimpan 3 buah bola tenis dan 3 kotak tersebut adalah titik-titik cara. Misalkan saja nih kotaknya A, B, dan C. Ada 3 kotak ya. Jumlah bola tenis yang dapat disimpan dalam masing-masing kotak ini maksimal 10 buah. Kayak berarti nggak masalah ya, karena yang mau disimpan juga cuma 3 bola tenis. Berarti kemungkinan pertama itu bisa 3-3-nya masuk ke kotak A. Kemudian yang B dan C berarti 0 ya. Tapi bisa juga 3-nya itu ada di sebelah kotak B dan sebelah kotak C, berarti ada 3 kemungkinan, karena ini cara hitung sebenarnya menggunakan permutasi n unsur yang sama. Jadi 3 faktorial dibagi yang sama ini, 2 faktorial, yaitu 3. Atau logikanya intinya 3 bisa di sini, atau di situ. Ya, itu kemungkinan pertama ya. Kemungkinan kedua, bisa yang kotak A ini 2, kotak B-nya 1, kotak C-nya 0. Atau posisi demikian, tapi 2-nya yang di B mungkin, 1-nya yang di A, dan seterusnya. Banyak cara, totalnya nanti ada 3 faktorial. Karena ini semuanya berbeda unsur. Jadi 3 faktorial, 3 kali 2, 6. Kemungkinan yang ketiga berarti 1 di kotak A, 1 di kotak B, dan 1 di kotak C. Kalau yang ini berarti cuma 1 kemungkinan ya. Karena sama aja 3 faktorial dibagi 3 faktorial, yaitu 1. Nah, berarti total semua kemungkinannya 3 tambah 6 tambah 1, 10. 10 cara, jadi yang B. Nah, nomor 25 ini panjang kali. Sebuah kantong berisi sejumlah kelereng. Gisel mengambil sepertiganya, kemudian mengambil lagi 2 kelereng. Mora mengambil lagi setengah dari sisa kelereng di kantong, namun meletakkan, ini mending langsung dikerjain aja deh ya. Awalnya, jumlah kelereng dalam kantong kayak misalkan dengan X. Nah, kemudian Gisel mengambil sepertiganya, kemudian mengambil lagi 2 kelereng. Ini kalau kita tulis berarti sepertiga X, dan mengambil lagi, berarti nambah dia, ngambilnya itu nambah. Tambah 2, itu ya yang diambil si Gisel. Mora mengambil lagi setengah dari sisa, berarti kita nyari sisanya dulu. Berarti sisa setelah diambil si Gisel. Tadinya X. Sisanya berarti X dikurangi sepertiga X ditambah 2 yang diambil Gisel. Berarti X dikurangi sepertiga X, 2/3 X, min 2. Nah, ini sisa setelah diambil Gisel. Lalu Mora mengambil lagi setengah dari sisa kelereng dalam kantong, namun meletakkan kembali 3 kelereng ke dalam kantong tersebut. Oke, Mora, dia ngambil setengah dari sisa, berarti setengah dari 2/3 X min 2, namun meletakkan kembali, nah nggak jadi nih, berarti kurangi 3. Ini kalau kita kalikan nih, setengah kali 2/3 sepertiga X, setengah min 2 min 1 min 3, atau kalau kita sederhanakan, sepertiga X min 4. Ini yang diambil Mora ya. Kemudian berarti sisanya, sisa setelah diambil Mora, tadinya sisa yang pertama setelah diambil Gisel kan ini, jadi sisa setelah diambil Mora, 2/3 X min 2 kurangi sepertiga X min 4. Nah, ini hasilnya nanti 2/3 kurangi sepertiga X min 2 plus 4 plus 2. Dah, seperti itu ya. Lalu, siapa lagi nih? Joshua. Joshua mengambil 2/5 dari kelereng yang masih tersisa dan mengambil lagi 2 kelereng. Untuk Joshua, dia ngambil 2/5 dari tersisa, sisanya tadi
sepertiga X plus 2 dan mengambil lagi 2 kelereng plus 2. Ini kalau kita kalikan berapa ya? 2/15X plus 4/5 plus 2. 2-nya kakak bikin 10/5 ya. Nah, berarti 2/15X plus 14/5. Itu yang diambil si Joshua. Sisanya sekarang. Sisa setelah diambil Joshua, tadinya sepertiga X plus 2, ini sisa yang diambil Mora tadi, dikurangi yang diambil Joshua, 2/15X plus 14/5. Kita samakan penyebut dulu. Atau langsung saja nih, yang kalimat berikutnya, jika kelereng yang tersisa di kantong sebanyak 4 buah. Berarti kan ini sama dengan 4 ya kan? Ya, langsung aja 4 sama dengan, langsung kita buka kurung ya, sepertiga X plus 2 min 2/15X min 14/5. Ini biar enak kita kalikan 15 kedua ruas saja. Berarti 60 sama dengan sepertiga X kali 15, 20X plus 2 kali 15 plus 30. Loh, kok ini 20 sih? Sepertiga ke 15 itu 5 ya, maksud kakak. 5X plus 30 dikurangi 2X min 15 bagi 5, 3 kali min 14 min 42. Nah, 5X min 2X, 3X. 40 kurangi 42 min 12, pindah ke sana, berarti 60 tambah 12. 72 sama dengan 3X. Maka nilai X 72 bagi 3 yaitu 24. Jadi mula-mula kelereng dalam kantong tersebut adalah 24 butir. Nah, jadi jawaban yang C ya. Kalau teman-teman punya banyak waktu nih mau cek opsi satu persatu juga boleh. Lanjut lagi, nomor terakhir, nomor 26, banyak bilangan antara 0 dan 500 yang disusun dari angka 5. Disusun dari angka 5 tuh contohnya Kak 5, 15, oke langsung saja ya. Yang 0 sampai 100 dulu karena nanti yang ratusan berikutnya akan berulang terus banyaknya ya. Mulai dari 0 sampai 100 itu berarti ada 5, 15, 25, 35, 45. Nah, kalau yang 50 semuanya 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 75, 85, 95. Nah, 0 sampai 100 ada berapa nih? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 2, 18 tambah 1, 19 ya. 0 sampai 100 itu ada 19 bilangan yang tersusun dari angka 5. Nah, kalau 0 sampai 500 nih, tinggal kalian kalikan 5 aja, 19 kali 5. Hasilnya adalah 95 ya. Oke. Bagaimana? Apakah bisa dipahami teman-teman penjelasan KK barusan? Kalau ada yang kalian masih bingung, coba ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, cukup sekian pembahasan USM Polstatistik yang topiknya tentang kaidah pencacahan. Next, KK akan upload tentang peluang ya. Biar kalian nggak ketinggalan update-nya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa untuk like juga, komen, serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi teman-teman, semangat ya!